Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Perlu kami beritakan di sini, dan kami beritahukan di sini, bahwa Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Kartasura akan melayankan panggilan Tuhan sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 15 Mei. Di Gereja Induk dilayankan jam 8 pagi dan di sore pada jam 16.30 dengan pelayanan bahasa Jawa. Demikian juga di Gereja Kristen Jawa Pepantan Purwogondo dilayankan bahasa Jawa pada jam 7 pagi. Dan pelayanan sakramen perjamuan selanjutnya akan dilayankan pada tanggal 22 Mei tahun 2022 pada jam 7.30 di kelompok Bolon. Sebab itu, di dalam pengujian diri pendadaran pada hari ini, perkenankanlah kami hendak melayankan pengujian diri atau pendadaran dan sekaligus nanjihaken kesanggupan panjenengan untuk nderek di dalam panggilan Tuhan sakramen perjamuan ini. Sebab itu, marilah kita sebelum kita melaksanakan pengujian diri ini, kita akan memuji di dalam Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa adanya. Sayap kasih-Nya yang aman menuntun anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi.
marilah kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu bersama-sama. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu atas segala perkara dalam hidup kami masing-masing. Tuhan senantiasa memimpin, membimbing, serta menyertai dan memberkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersama-sama kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan berkenan memanggil kami untuk datang di dalam sakramen perjamuan yang Tuhan karuniakan bagi kami pada tanggal 15 Mei tahun 2022 di GKJ Kartasura Induk serta Pepantan Purwogondo, dan pada tanggal 22 Mei 2022 di tempat ibadah Bolon. Sebab itu, waktu ini kami hendak bersama-sama di dalam pengujian diri kami masing-masing untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami masing-masing percaya ya Tuhan. Berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang hidup, kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 merupakan dasar di dalam kita mengikuti atas panggilan Tuhan di dalam pengujian diri atau pendadaran. Dan diakhiri di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Satu ayat lagi di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sebagai kekuatan iman bagi kita masing-masing yang demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan di sini mengajak di dalam kesiapan hati melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita yang hidup, yang telah mengatakan demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Perintah dan ajakan Tuhan Yesus ini mengingatkan dan mengajak kita masing-masing, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mau hidup di dalam suasana ketaatan yang didasari atas petunjuk Tuhan, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi janji kita di dalam kita takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam cerita firman Injil Yohanes pasal 21 khususnya ayat 15 sampai 17 ini, kita diingatkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketika itu sudah hidup di dalam suasana komunitas yang sudah bubar, sehingga kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Khususnya kepada Petrus dan kawan-kawannya kembali menjadi penjala ikan di Danau Tiberias. Sedangkan kalau kita mendengar, membaca di dalam contohnya saja, Injil Matius pasal 4 mulai dengan ayat yang ke-16, di situ Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, untuk meninggalkan jalannya. Sekarang kamu akan aku panggil sebagai penjala manusia. Namun
dalam ketaatan yang kurang lebih 3,5 tahun ini, karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Tuhan Yesus. Sedangkan Yudas Iskariot adalah bendahara komunitas hidup mereka, para murid dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka hidup di dalam komunitas dengan Tuhan Yesus, hidup mereka ditopang oleh komunitas ini. Namun sesudah 3,5 tahun kira-kira, mereka menyatakan, dan memang keadaan mengharuskan mereka untuk hidup kembali kepada profesi hidup semulanya. Ini yang menjadi Tuhan Yesus sedih dan dikhianati. Sebab di dalam Matius pasal 4, mereka menjawab, "Aku akan ikut engkau, aku akan menjadi penjala manusia." Namun setelah komunitas ini bubar, ya akhirnya mereka kembali kepada profesi lamanya sebagai penjala ikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan karena adanya suatu keadaan yang memungkinkan dia melarikan diri, ini adalah tidak gampang. Contohnya tadi, komunitas yang sudah bubar, mereka murid-murid ini kembali kepada pekerjaan hidup sehari-harinya yang lama. Namun Tuhan Yesus ingin senantiasa mau mempersatukan di dalam kasih. Ini yang disebut rekonsiliasi. Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Ikutlah aku." Ini berarti dengan kasih, kemurahan, damai sejahtera, dan tidak mau menyatakan kesedihan, kekecewaan kepada para murid yang mengkhianati, yang menipu, dan selanjutnya diganti dengan suasana kasih dan damai sejahtera. Ini makna rekonsiliasi bagi kita masing-masing, juga di dalam kehidupan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Sekarang bagaimanakah kita masing-masing? Kita diperintahkan Tuhan Yesus hidup di dalam suasana rekonsiliasi kasih dengan siapa saja. Kita menjadi pelayan pembawa berkat. Kita dipanggil untuk pembawa damai sejahtera, dan ini akan menghidupkan mereka untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena kita masing-masing sudah dipanggil untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu, marilah di dalam kita mempersiapkan diri, di dalam kita hendak ikut dalam perjamuan kudus tanggal 15 Mei dan 22 Mei tahun 2022 ini. Senantiasa mohon pimpinan, bimbingan, dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, sehingga hidup kita berkenan di hadirat Tuhan, menjadi rekonsiliasi damai sejahtera. Kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bersediakah kita masing-masing datang dari panggilan Tuhan Yesus untuk hadir di dalam sakramen perjamuan ini? Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memuji di dalam Kidung Jemaat nomor 10, bait keempat dan yang kelima. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Mari. Marilah kita datang di dalam doa, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menggerakkan hati kami untuk datang di dalam panggilan Tuhan, sakramen perjamuan tanggal 15 Mei dan 22 Mei ini. Kami senantiasa mohon hikmat, pimpinan, bimbingan, serta penyertaan Roh Kudus agar kami layak di hadirat-Mu dan kami bisa menjadi pembawa berkat, penyalur berkat kasih-Mu kepada sesama kami dan menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami dan sempurnakanlah kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang hidup. Kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih.